Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai sharing kita malam ini dengan menyimak bacaan 3 ayat Al-Quran yang akan saya baca. Coba teman-teman buka surat 10 surat Yunus. Surat 10 surat Yunus ayat 62. Surat 10 surat Yunus ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Nada terakhir yang saya baca di kalimat azim tadi itu adalah nada khas yang sering dibaca sama Imam Masjid Hagia Sophia Istanbul, Turki. Saya kalau ke sana tuh selalu menyimak iramanya, ujungnya pasti sama. Na 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 na. Jadi rasanya tuh kayak tenang gitu ya. Sehingga sekarang saya kalau baca Quran suka niru-niru. Itu nada apa Ustaz? Oh Bayati, Masya Allah, baru tahu. Oke, artinya apa ayat yang kita baca tadi? Ala inna awliya Allah. Maka sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka juga tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ada berita gembira baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam ketetapan Allah, artinya tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah. Dzalika huwal fauzul azim. Dan itulah yang disebut dengan kemenangan yang sangat besar. Maha benar Allah yang maha agung. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sebuah jaminan dari Allah. Jadi Allah tuh lagi memberikan jaminan. Jadi kalau hari ini kita mencari kepastian, ya, mencari kepastian tentang jodoh, ya atau enggak, kalau boleh ya, ya. Mencari kepastian tentang karir, mencari kepastian tentang status, kita mencari kepastian. Bahkan dalam akad pun kita mencari garansi, kepastian. Ini kalau gini nanti gimana? Kalau gini nanti gimana? Kepastian itu menenangkan bagi manusia. Kita semua butuh kepastian biar tenang. Hidup kita banyak dinamika dan seringnya misterius. Dan kemisteriusan itu membuat kita kadang galau ya. Nanti gimana saya kalau kayak gini, nanti gimana masa depan saya, gimana masa depan anak saya, kalau saya jadi single parent nanti gimana anak-anak, kalau saya punya anak lebih dari 2 nanti gimana rezekinya, nafkahnya, kalau saya nikah nanti saya ngasih makan apa. Banyak yang kita khawatirkan dalam hidup kita, kalau lulus nanti kerja di mana, kalau udah kerja nanti saya waktunya gimana, dan seterusnya, kita khawatir, kita kadang takut. Kita kadang kecewa, kita kadang sedih. Kenapa? Dengan dinamika hidup itu sering banget bikin kita halua, jazua, sering bikin kita bingung, sering bikin kita galau. Kenapa kita harus kecewa? Karena kita ragu. Karena kita
merasa tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kita kecewa. Tapi kalau kita yakin ada jaminan kebaikan, jaminan kebenaran, jaminan kesuksesan, jaminan keberhasilan, jaminan kebahagiaan dalam hidup, maka kita apa yang perlu kita khawatirkan? Bisa nggak kita dapetin jaminan itu, teman-teman? Jaminan bahagia, jaminan sukses, jaminan berhasil, jaminan untung, jaminan segala kebaikan dijamin. Sehingga disingkat jaminan ini dengan kata-kata la khaufun wala hum yahzanun. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Enggak usah takut, enggak akan sedih. Dijamin akan mendapatkan kebaikan. Dijamin akan dapatkan jodoh terbaik. Dijamin akan mendapatkan anak yang solih. Dijamin akan mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Dijamin akan husnul khotimah. Dijamin masuk surga. Gimana dapat jaminan dunia akhirat ini? Lahumul busyra. Dijamin dapat berita gembira, kejutan. Fil hayatid dunya. Baik di dunia maupun di akhirat. Dijamin. Gimana cara kita dapetin jaminan ini? Semua kita pengen. Saya juga lagi belajar itu biar hidup kita tenang lah. Gak usah khawatirin sesuatu yang kita gak ngerti. Gimana cara dapetin jaminan semua itu? Apapun kasus kalian, dijamin sembuh. Dijamin sakitnya menjadi kebaikan. Dijamin alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dijamin alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dijamin la tahzan innallaha ma'ana. Dijamin la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Dijamin kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dijamin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dijamin sama Allah. Semua masalah itu dijamin ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaj'al lahu min amrihi yusra, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Semua dikasih yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin di dunia dan di akhirat. Gimana caranya? Dua caranya, teman-teman. Cara yang pertama Allah sebutkan di ayat 63, alladzina amanu. Belajar iman yang benar dulu. Memiliki akidah yang benar. Memiliki ma'rifatullah yang benar. Memiliki iman yang benar. Sehingga kalau iman kita mu'minina haqqa, mukmin yang benar, karena ada mukmin yang enggak benar. Gimana mukmin yang enggak benar? Alladzina yaquluna gimana? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada orang yang bilang kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab Badui bilang, kami telah beriman. Kata Allah, kalian belum beriman, kalian baru aslamna. Artinya ada orang yang mengaku beriman, merasa beriman, ternyata belum memenuhi syarat iman. Sedangkan Allah bilang di Al-Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang iman yang imannya benar. Berarti syarat yang pertama, penuhi dulu syarat-syarat iman. Belajar dulu tentang iman. Malam ini kita punya ulama yang akan mengajarkan kita tentang iman. Mengajarkan kita tentang akidah yang lurus, yang benar, yang ada dalilnya dari Al-Quran, yang ada dalilnya dari hadis dan para sahabat, yang gak melenceng secara apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sehingga kita belajar iman. Itu syarat yang pertama, sehingga sebentar lagi kita akan menyimak. Saya di sini hanya moderator saja.
akan menyimak ilmu tentang syarat yang pertama, alladzina amanu. Orang yang beriman. Beriman itu kayak gimana harusnya? Apa yang kita perlu pelajari? Walaupun kita nggak bisa tuntas sekali. Insya Allah nanti materinya kalau nggak tuntas malam ini, kita lanjutkan malam besok di Masjid Al-Latif. Jadi mereka ada di Bandung 3 hari ini. Malam ini Ustadz akan menyampaikan, nggak tuntas. Besok kita tolabul ilmi lagi, duduk lagi dalam majelis ilmu di Masjid Al-Latif. Belajar apa? Belajar iman. Bukan belajar debat. Bukan belajar menyalahkan orang lain. Belajar menjadi mu'minun haqqa. Sebelum kita berikan mic kepada Ustadz Dr. Amri Fatmi LCMA, marilah kita bersihkan dulu hati kita untuk menerima ilmu dari mereka. Karena hati itu adalah wadahnya ilmu. Bersihkan hati dengan istighfar. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا